Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mengambil bagian dalam doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 1 sampai 31 Oktober 2020. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa, menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat, karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia?
sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Di hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan.
ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Itu iman percaya kami, Tuhan. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat Tuhan, dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Kau yang kami rindukan, kau ku rindu. Oh, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, selalu berada di dekatmu. Katakan kau ku rindu, oh, kau ku rindu, kau yang kami perlukan Tuhan, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kami mau menikmati hadir-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Dekap erat setiap kami ya Tuhan. Yesus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Amin. Kami butuh Engkau di sisi kami, Yes, Tuhan. selalu bersama dengan setiap kami. Amin. Apapun kondisi setiap kami, di sekeliling kami, pikiran kami ya Tuhan, biarlah Kau Tuhan yang mengubah semuanya Amin. menjadi lebih baik. Ku percaya Engkau Tuhan, Yes. ku percaya Kau batu karang yang teguh. Padamu kami bersandar, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kami Akan nama Tuhan, percaya kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. padamu. Syarala-rala. Kami percaya dekatmu, kami tenang, Yesus. Ku merasa damai.
ku rindu berada di dekatmu. Lebih lagi katakan, kau ku rindu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu berada di dekatmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
berhati saat-saat ini. Biar Tuhan masuk dalam hidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan jamah. Biar Tuhan yang ambil alih kendali setiap kehidupan kita. Diri kita bukan kita lagi, tapi kita punya Tuhan. Terima kasih. Kita dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Tuhan Allah yang perkasa, yang baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yes Lord. Haleluya. Oh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, sorakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada hari ini ya Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendoakan permohonan doa dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan akan terus bekerja. Mari kita sama-sama angkat tangan kita arahkan hati kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa buat kerinduan jemaat di mana mereka merindukan kesembuhan dari sakit HIV dan orang tua yang mengalami sakit. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga yang merindukan bebas dari ketakutan akan masa depan dan mendapatkan ketenangan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah atas jemaat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jemaat juga yang merindukan pekerjaan yang terbaik. Oh Tuhan, kami percaya Engkau akan sediakan pekerjaan bagi setiap jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin ini ya Tuhan. Ada juga jemaat yang merindukan terobosan dari masalah finansial atas penjualan ruko
dengan harga yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau akan membuka jalan bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga jemaat yang merindukan pemulihan atas suaminya yang mengalami kekecewaan. Tuhan, kami percaya Engkau akan pulihkan hati dan pikirannya ya Tuhan Yesus. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga yang merindukan mendapatkan keturunan setelah 4 tahun menikah. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa keturunan ilahi Engkau akan nyatakan bagi keluarga-keluarga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami yang kami mohonkan hanya kepadamu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa doa-doa yang kami naikkan bersama-sama dari tempat ini ya Tuhan Yesus, semuanya berkenan di hadapan-Mu dan sesuatu terjadi atas doa-doa ini. Haleluya. Amin. Nah, sungguh sangat luar biasa. Saya percaya bahwa pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, selain prayer request atau permohonan doa ini, kami juga menunggu setiap praise report atau kesaksian hidup dari jemaat-jemaat Tuhan. Dan saya percaya bahwa tentunya kesaksian itu akan menguatkan kita dan akan memberkati kita semua. Nah, puji nama Tuhan juga, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, anugerah, perlindungan, penyertaan, anugerah kebaikan kami boleh terima sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena Tuhan selalu melingkupi kami. Roh Kudus cengkeram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi, pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, senang boleh ketemu lagi. Ya saya gak ketemu Anda, tapi bisa lihat saya di bulan Oktober. Indah sekali, sudah sampai bulan ke-10 nih Bapak Ibu. Tentu saja online-nya sudah berjalan sekitar 25 lebih, 26, 27, 28. Habis bulan ini sudah 30 minggu sejak kita online. Tapi gak apa-apa. Kita sedang belajar untuk menghadapi sebuah adaptasi yang baru, sebuah dimensi yang baru yang mungkin berbeda, kita nggak pernah belajar. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, mungkin lebih santai di rumah, lebih bisa ambil waktu untuk menonton. Ada begitu banyak khotbah-khotbah rohani. Kita memperkaya iman kita terus dengan mendengar firman Tuhan supaya apa? Kita punya kekuatan menghadapi hari-hari ke depan. Kita nggak pernah tahu bagaimana dunia sedang ada hari-hari ini. Bagaimana ekonomi dunia, ekonomi Indonesia. Kita nggak pernah tahu situasi pandemi akan berakhir kapan. Kita nggak pernah mengerti soal yang namanya vaksin bagaimana ke depan. Tapi saya percaya tangan Tuhan bersama dengan kita. Saudara Tuhan, di beberapa bulan yang lalu kita pernah bahas soal Elia. Elia ini luar biasa Bapak Ibu, kenapa? Nabi di Israel yang terbesar itu Musa. Sampai hari ini yang terbesar itu Musa. Di Timur Tengah, dihormati sepanjang Timur Tengah sebagai nabi nomor 1. Kita menyebut dia sebagai the prophet of law, nabi hukum Torah. Tetapi yang kedua terbesar adalah Elia, the prophet of temple. Kita sudah bahas kehidupannya, bagaimana dia mengalami proses Tuhan di padang gurun. Anda bisa kembali menonton beberapa bulan yang lalu terkait dengan Elia supaya bisa menyambung. Kisah ini kelanjutannya Bapak Ibu. Jadi saya harap Anda bisa melihat yang terdahulu supaya bisa menyambung gitu. Lebih pas, lebih cocok. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar kisah ini yang menarik di 1 Raja 19. Dan kita sudah selesai dengan cerita mengenai Elia. Kita sedang akan belajar bagaimana Elia mulai menurunkan tongkat estafetnya kepada seorang anak muda yang luar biasa yang bernama Elisa. Dulu waktu saya belum terima Tuhan Yesus, saya mendengar nama Elisa ini, wah ini pasti perempuan ini. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, saya juga kaget kenapa namanya menjadi pria. Tapi sudahlah Bapak Ibu, itu nggak bicara mengenai gender. Yuk kita bahas sebentar firman Tuhan yang menarik. 1 Raja-Raja 19, kita sedang ada
di ayat yang ke-15. Jadi setelah Elia bangkit dan luar biasanya Tuhan bicara kepada Elia tentang tongkat estafet. Dan bicara soal tongkat estafet, ini 2 bulan yang lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia 75 yang luar biasa, terbit uang 75.000. Nah ini, Bapak Ibu, ini menarik ya. Sebentar, saya pelan-pelan bicara. 75-nya besar, 0-nya kecil. 3. Kita bahas kapan-kapan, jangan sekarang Bapak Ibu. Nah, bicara mengenai kesatuan, pesan utama Bhinneka Tunggal Ika, di uang itu saya nggak tahu Bapak Ibu sudah punya uangnya, ya toh? Tidak banyak yang bisa punya karena jumlahnya juga dibatasi. 75.000. Ini bicara ada tokoh yang dipakai di gambar itu adalah proklamator. Bicara mengenai orang besar, the great man. Saya mengacu pertama kepada almarhum Bung Hatta. Bung Hatta was a great man. Sampai hari ini namanya tetap besar. Tapi orang besar ini kalau Anda membaca sejarah hidupnya, kaget juga loh. Konon katanya sampai beliau meninggal belum bisa beli sepatu Belly. Belly itu sepatu Italia yang mahal sekali Bapak Ibu. Zaman sekarang mungkin kalau diberkati bisa beli. Beliau nggak bisa beli. Saya lagi berpikir, banyak orang besar yang uangnya kecil. Jadi ini orang besar tuh, jangan bilang orang besar duitnya pasti besar. Tidak, orang besar itu bicara mengenai hati. Tapi uangnya kecil. Tapi saya tahu ada banyak koruptor yang ngambilin uang rakyat, uang orang lain yang bukan jadi haknya, itu uangnya uang besar, tapi jiwanya kerdil. Ada orang besar yang uangnya kecil, ada orang kecil yang uangnya besar. Saya pakai kata kerdil saja, jangan orang kecil. Nanti dipikir orang kecil itu orang yang awam. Tidak. Nah, Bapak Ibu, orang besar itu apa sih? Orang yang memperhatikan the next generation. Tidak aneh kalau kita sudah bicara banyak mengenai 3 generasi. Bahkan ada yang 4. Saya tahu di gereja Anda mungkin waktu masa sebelum online ada yang sampai 4 generasi. Nah, yang menarik adalah siapa tipe orang besar? Contohnya apa sih orang besar itu? Bung Hatta di Indonesia sebagai saya jadi contoh sebagai orang besar. Siapa lagi? Kita pindah ke firman Tuhan saja. Orang besar adalah Daud. Daud itu ingin membangun bait suci. Buat Daud itu fokus hidupnya bait suci, bait suci, bait suci. Ibadah dan ibadah dan ibadah. Kalau saya bicara ibadah, bedakan sama konsep ke gereja Bapak Ibu. Banyak orang ke gereja dia bilang ibadah. Belum tentu. Di gereja bisa tidur, bisa main game, bisa nebeng AC Bapak Ibu. Sekarang puji nama Tuhan lagi, saya tidak bisa lihat Anda. Kalau Anda sedang nonton acara ini sambil di kasur, saya juga tidak pernah tahu Bapak Ibu akan bermimpi apa. Saudara Tuhan, yang namanya ibadah bukan cuma sekedar itu. Tapi fokusnya Daud adalah ibadah dan ibadah dan ibadah. Bulan lalu, kita ketemu dan bicara mengenai kemerdekaan sejati. Di bulan September kita bahas karena nuansanya masih Agustus waktu itu. Bahwa fokus orang Israel dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir, tugasnya cuma satu, yaitu untuk beribadah. Alasannya kepada Firaun untuk beribadah. Saudara Tuhan, Daud pengen bangun bait suci, tapi Tuhan bilang nggak bisa, tangannya berdarah. Pada perangnya juga Tuhan yang mau sebetulnya, tapi Daud nurut. Tapi ingat, hatinya tidak pernah puas. Dan dia berkata, aku pengen membangun. Tuhan bilang nggak bisa, Salomo yang bangun. Tapi Daud kumpulkan emas, perak, tembaga, batu, kayu. Ada yang bilang, katanya kayunya dari Indonesia katanya. Bapak Ibu, nanti kapan-kapan ada waktu kita bahas dalam kelas pelajaran saja Bapak Ibu. Jangan di khotbah sampai hari Minggu ini. Jadi, dikumpulkan supaya apa? Waktu Salomo naik, bagian terbesarnya persiapan telah dibuat selesai di zaman Daud. Orang yang memperhatikan the next generation is a great person. Orang besar. Banyak orang yang tidak seperti itu. Siapa lagi orang besar? Moshe. Moshe orang besar. Nabi terbesar pertama itu. Dia di usia sepertinya harus pensiun. Janjinya dia nggak masuk tanah perjanjian. Karena sebuah kesalahan. Ada yang bertanya, Pak, Musa masuk tanah perjanjian nggak? Ada yang bilang tidak. Saya bilang ada 2 jawabannya, terserah. Yang pertama, apa arti masuk? Fisik atau non-fisik? Musa tidak masuk secara fisik ke tanah perjanjian, tapi Musa masuk secara non-fisik.
Masih ingat Tuhan Yesus di gunung yang tinggi ketemu sama Musa? Tuh Musa masuk tuh. Ada yang bilang, oh iya, nah itu Bapak Ibu jangan terkecoh. Janji Tuhan gak pernah salah. Anda sekarang mau tanya, Anda mau masuknya bagaimana? Ada yang mau diangkat dengan tubuh kemuliaan, gitu. Atau mau hadir non fisik cuma nama saja? Nah itu pilihan pribadi Bapak Ibu. Kita gak bahas kayak zaman sekarang. Nah, teruskan Bapak Ibu. Nah, jadi dia harusnya pensiun. Tapi di usia yang sudah tua, dia berkata, masih ada raja raksasa. Sihon, Raja Hesbon, dan Og. Apa yang terjadi? Dia perang kepada dua raja ini. Luar biasa sekali. Di masa tuanya, dia masih perang. Padahal dia bisa serahkan itu kepada Joshua yang jauh lebih muda. Tapi dia tidak mau. Dia perang sendiri untuk mengambil yang tersulit, untuk membuka jalan bagi the next generation. Sehingga Joshua tinggal masuk dan memasuki tanah Kanaan untuk tugasnya sendiri, untuk sebuah tanggung jawab yang khusus daripada Tuhan, dan setiap generasi punya bagian tertentu yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Siapa orang kecil? Ada, namanya Hizkia. Terpelajar, muda, kaya raya, konstruksi maju, pendidikan maju, Israel berkembang luar biasa, ini raja cinta Tuhan dan disayang sama Tuhan. Ganteng apa enggak Pak? Saya tidak tahu, nggak usah tambah-tambahkan. Satu hari dia sakit, orang harus meninggal Bapak Ibu. Dan orang kalau meninggal kan siapa yang tahu, usia di tangan Tuhan. Nabi Yesaya berkata, engkau harus meninggal, sampaikan saja surat wasiatmu. Ini raja nangis Bapak Ibu. Dia nangis ngadep tembok, air mata bercucuran. Dan dia minta sama Tuhan perpanjangan usia. Usia di tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan 15 tahun. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Dia bikin tumpengan. Ya toh, pakai nasi kuning. Dia bikin tumpengan, dia undang tetangga-tetangganya, bukan tetangga rumah, tetangga negeri jiran, dia undang. Termasuk salah satunya adalah raja dari Babilonia, beserta penggawa-penggawa bangsawannya. Dia perlihatkan semua istananya, dia bersuka cita, dan dia agak sedikit kebablasan, too much. Dan kemudian dia memperlihatkan segala hal. Dan setelah pulang semua tamu-tamunya dengan penuh rasa kagum dan hormat, datanglah seorang Nabi Yesaya dan berkata, Raja, siapa tadi acara rame-rame? Aku tumpengan nasi kuning supaya bersyukur sama Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang mereka lihat? Aku lihat kepada mereka, semuanya aku perlihatkan. Maksudnya semua harta benda kekayaan yang Tuhan berikan, aku tunjukkan, aku pamerkan pada mereka. Yesaya berkata, bodoh sekali perbuatanmu Raja. Akan tiba saatnya nanti, raja tetangga sebelah itu akan datang dan merampok seluruh kekayaan yang ada. Kaget Hizkia dan berkata, hah? Aku salah. Engkau sudah salah. Kapan Nabi terjadinya? Ingat kata Yesaya, engkau sudah setia kepada Tuhan. Tuhan ingat semua ini. Ini akan terjadi penghancuran itu di zaman anakmu, bukan di zamanmu. Zamanmu aman, zaman anakmu nanti akan terjadi. Anda tahu respon Hizkia? Dia berkata, puji Tuhan, onde mande. Yang penting zamanku aman, yang penting zamanku semuanya bagus, yang penting di zamanku semuanya aman, tentram. Gemah ripah loh jinawi, toto tentram kertora harjo. Artinya tenang. Terserah anakku, terserah dia. Dia bukan orang besar. He wasn't a great man. Orang kerdil. Kenapa? Yang penting enak. Banyak orang di muka bumi, termasuk orang percaya Tuhan, Kristen katanya, seperti ini. Yang penting zamanku, urusan anakku. Orang yang ikut kuasa gelap untuk pesugihan, orang kerdil. Kenapa? Karena dia mengambil berkat anak cucunya, prepaid in advance, dibayar di depan. Jangan berpikir itu adalah berkat yang besar. Itu adalah prepaid in advance. Harta benda anak cucumu diambil, dinikmati oleh engkau, dan engkau biarkan mereka jatuh miskin. Itu prinsip dalam konsep pesugihan. Yang pertama begitu, masih banyak yang lain Bapak Ibu. Akhirnya bilang, jangan kena soal beginian dalam rumah Tuhan. Kenapa? Keturunan 3 dan 4. Orang seperti ini tidak akan diberkati. Terus Tuhan teruskan. Apa yang terjadi? Dan sekarang tiba saatnya Elia orang besar. Kenapa? Kita lihat sebentar, ayat 15. Pergi
kembali ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Orang yang sudah keluar dari sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, Tuhan minta kembali. Dan kembalinya kemana? Padang gurun. Padang gurun. Makanya hati-hati. Padang gurun adalah tempat di mana engkau harus masuk sebelum engkau mengalami sebuah hal yang indah bersama Tuhan. Kenapa? Bumi ini padang gurun. Karena padang gurun disitulah tempat di mana Tuhan banyak bergaul dengan umatnya. Anda berkata padang gurun jelek? Oke. Tuhan kasih Moshe firman-Nya di padang gurun. Tuhan tunjukkan perbuatan indah. Semua mujizat di depan mata orang Israel di padang gurun. Dan ingat baik-baik, Elia mendapat pesan dari Tuhan daerah padang gurun. Padang gurun bukan tempat yang sulit bagi orang percaya. Tempat sekolah di mana Tuhan sedang berinteraksi, mengajar kepada hamba-hambanya. Makanya seperti kata Presiden kita, Pak Jokowi, kita harus berdamai dengan COVID. Artinya sudahlah, kalau mikirin COVID terus gak kelar Bapak Ibu hidup ini. Tetapi saya harus berkata, orang percaya harus berdamai dengan padang gurun. Artinya apa? Padang gurun adalah tempat di mana engkau akan dibentuk dan diproses. Dan ini perintah Tuhan. Setelah Elia keluar, dia bangkit kembali. Orang kalau bangkit cirinya apa sih Pak? Dari banyak ciri. Yang pertama adalah tahu mau bikin apa ke depan. Visinya jelas. Orang paling bahagia secara dunia menurut saya ya Bapak Ibu adalah kalau dia bangun pagi, dia tahu mau bikin apa. Banyak orang bangun pagi, ya kayak masa PSBB tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu sama semua itu. Mau hari apapun sama semuanya. Kenapa? Di rumah terus. Bajunya juga sama. Daster terus sama sarung. Sama terus Bapak Ibu. Ya sekolah juga enggak. Hari apa ya ini? Nah itu Bapak Ibu, itu orang yang betul-betul nggak tahu mau bikin apa hidupnya. Menurut saya orang kalau bangun pagi dia tahu mau bikin apa hidupnya, terencana, terarah, ada yang mau dikerjakan. Hidupnya lebih lively, lebih bangkit, lebih bergairah. Sebagai saya Tuhan, apa yang terjadi? Dikasih visi sama Tuhan. 3 visinya. Pertama adalah 1. Engkau harus mengurapi Hazael jadi raja atas Aram. Yang kedua, Yehu, cucu Nimsi, pejabat di Israel di masa lalu, harus diurapi menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga, Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus diurapi jadi nabi menggantikan engkau. 3. Bapak Ibu, Hazael, Yehu, dan Elisa. Kalau saya mau tanya, mana paling berat? Orang besar, orang yang mengerjakan bagi dirinya semua, dan kasih jalan yang mulus bagi generasi berikutnya. Orang kecil tipenya adalah, dia enak nikmati kehidupan, kasih yang sulit sama generasi berikutnya. Firman Tuhan berkata, nomor 1, Hazael. Gampang cari Hazael Bapak Ibu. Hazael itu adalah orang kedua, seorang panglima yang ada di Aram. Aram itu adalah Syria. Suriah sekarang. Itu adalah Hazael. Gampang cari gampang sekali. Bapak Ibu, sebuah contoh. Kalau Anda melihat, yang namanya mencari orang kedua di Malaysia, di Singapura, gampang tuh Bapak Ibu ya. Orang kedua di kerajaan sebelah, gampang nyarinya. Ternama Bapak Ibu. Mungkin sering muncul di medsos yang namanya Hazael ini. Gampang dicari. Yang kedua, carilah orang bernama Yehu cucu Nimsi. Bapak Ibu, gampang. Cari cucu mantan presiden itu gampang Bapak Ibu. Anda boleh cari. Anda pasti ngerti lah. Kalau saya tanya, carikan saya sebutkan beberapa nama cucu dari proklamator kita. Anda bisa langsung dapat dengan waktu nggak zaman sekarang, tidak pakai hitungan 1 menit, pasti dapat. Selama internetnya bagus dan kuotanya ada Bapak Ibu. Ini yang menarik. Kalau Bapak Ibu mengerti, yang ketiga adalah Elisa bin Safat. Mencari Elisa bin Safat cuma dikasih tahu dari Abel Mehola. Abel Mehola, anggaplah daerah Kelapa Gading. Kita sedang ada di Tambak Siring, beribadah Rayaan 1D, ini daerahnya Kelapa Gading nih Bapak Ibu. Carikan saya nama Elisa Safat di Abel Mehola, itu sama mengucapkannya begini. Carilah saya orang bernama Budi yang ada di Kelapa Gading. Anda bisa bayangkan, nama Budi di daerah Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta, itu berapa banyak? Anda bisa sebut yang namanya adalah Gunawan. Banyak sekali nama itu. Puji nama Tuhan, saya sebut namanya, mungkin adalah sebuah anugerah Tuhan, bahwa Tuhan mau pakai engkau luar biasa. Saya Tuhan. Elisa mikir, paling gampang cari Hazael, paling gampang cari Yehu, pasti ketemu. Tapi cari Elisa bin Safat, Abel Mehola, mencari jarum di tumpukan jerami
Dan masalahnya jeraminya di atas truk Bapak Ibu. Yang lagi berjalan. Susah sekali. Tapi dia sudah menguatkan hati. Aku ambil yang tersulit ini. Banyak orang gak mau yang sulit, saya beritahu. No pain, no gain. Wah, ini kan bahasa keren ya, no pain, no gain. Banyak orang pengen yang santai. Tanpa pencurahan darah Bapak Ibu, tidak ada pengampunan dosa. Anda baca firman Tuhan dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, apa isinya? Kelahiran cepat, peristiwa-peristiwa mujizat cepat. Tapi begitu Alkitab bicara masuk kepada kematian Tuhan Yesus dari malam di Getsemani, berjalannya pelan, sangat pelan dengan detail dan penuh horor. Alkitab mau kasih tahu bahwa kematian jauh lebih penting daripada sebuah kelahiran. Natal sama Paskah lebih penting mana Bapak Ibu? Paskah jawabannya. Kenapa? Salomo berkata bahwa pergi rumah duka jauh better daripada ke rumah pesta. Kita kalau bicara soal kematian pelan-pelan. Makanya film The Passion startnya Taman Getsemani. Kalau startnya itu dari Bethlehem, 4 hari baru kelar Bapak Ibu kisahnya. Kita berkata dia pilih yang paling sulit. Dia cari Elisa bin Safat. Kelihatan sekali orang besar ini. Dan orang kalau sudah tetapkan hati kepada Tuhan dan jalurnya, tepat hatinya, responnya benar. Kita berkata kepada 1 Raja 19 ayat 19. Hanya beda 4 ayat saja, langsung ketemu orangnya. Kita berkata, Pak itu kan mungkin bisa 5 tahun. Kelamaan 5 tahun Bapak Ibu, kalau Anda melihat periode waktunya tidak lama dia bertemu dengan Elisa. Ayat 19. Setelah Elisa pergi dari sana, ia bertemu dengan, Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu, 24 lembu. Ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa meninggalkan lembu itu, berlari ikut Elia. Katanya, izinkan aku, biarkan aku mencium ayah ibuku dahulu, aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia kepada Elisa, baik, pulang dulu saja, tapi ingat yang telah kuperbuat kepadamu. Berbaliklah ia daripada Elia. Elisa mengambil pasangan lembu, menyembelih, memasak dagingnya dengan bajak lembu sebagai kayu api. Dia berikan yang namanya rendang ini kepada orang-orangnya dan makanlah mereka. Setelah itu bersiaplah Elisa pergi ikut Elia. Jadi pelayan, bukan jadi murid kesukaan, pelayan. Firman Tuhan berkata hari itu Elisa. Bapak Ibu, nomor 1 saya mau beritahu, Elisa adalah orang kaya, minimal anak orang kaya. Kenapa? Pernah ketemu sama orang membajak pakai 24? Berapa bulan yang lalu? Dan selalu terulang setiap tahun. Saudara kita merayakan korban. Lembu, sapi, kambing domba. Dan tentu saja kita lihat berita yang ada di mass media, televisi maupun ada di digital. Selalu ada sapi marah yang mau dipotong lalu mencelakai orang. Selalu ada setiap tahun. Itu baru 1 sapi Bapak Ibu. Teman saya pernah pergi untuk ngelihat sapi mau dipotong, sapinya marah, terbirit-biritlah dia masuk ke dalam rumah. 1 sapi, 24 sapi setiap hari. Pertama, ini pasti anak orang kaya. Karyawannya banyak. Yang namanya 1 lembu hari itu sama dengan 1 mesin. Karena lembu untuk pertanian sangat penting sekali. Dan dia mengemudikan yang paling belakang, yang ke-12 jajar ada di belakang. 23, 24 di tangan dia. Saya mau tanya, tipe orang seperti apa yang kerja seperti ini? Hard working person. Ini orang kerjanya, waduh, ulet sekali. Kira-kira dia bangun pagi apa yang dia buat? Dia akan cuci sapinya seperti cuci mobil. Dia pasang itu gandar, setiap hari pasang gandar 12 kalau 1 mending. 1 kayu per balance setiap pasang. Dia harus asah itu bajaknya 12 pasang. 12 maksudnya 12 bajak. Kemudian dikasih tali, dia kendalikan, dia harus training anak buahnya. Karena kalau ada yang malas-malesan tidak akan berjalan. Dia harus tahu bibitnya, musimnya. Dia jalan tiap selesai, dia copot lagi semua, dia kasih makan sapinya, dia urus sapinya, ada yang sakit atau tidak, kena antraks atau tidak, NTC, so on, yang lain-lain. DLL.
Setiap hari, dari pagi sampai malam, dia ahli persapian, dia tahu soal bajak, dia tahu soal pertanian, dia ngerti soal logam, dia tahu kapan harus diganti, kapan ini karatan, dia tahu soal tali temali dia jago, mungkin dia ikut pramuka di masa mudanya, saya tidak tahu Bapak Ibu, dan semua karyawannya well trained, semuanya terjaga rapi kerjanya setiap hari. Saya nggak tahu dia bangun jam berapa, selesai jam berapa, dan dia hidup bersama para karyawannya. Ini anak satu adalah seorang direksi PT Pertanian Abel Mehola. Luar biasa sekali. Tiap hari. Bangun pagi, sapi, bajak, sapi. Bajak, sapi, bajak. Tiap pagi dia buat. Tapi yang aneh, Elia bukan seorang hamba Tuhan yang sopan dan ramah. Lihat caranya waktu dia ketemu sama Elisa. Anda pernah ketemu sama hamba Tuhan seperti ini? Dia cuma lewat. Dia nabi besar. Dia punya sekolah tinggi kenabian. Dia terkenal nama-namanya. Dan akhirnya berkata, kehebatan Elia secara mujizat hanya dikalahkan oleh muridnya sendiri. Belum pernah ada nabi, belum pernah ada hamba Tuhan sebelum Elia yang bikin mujizat lebih banyak daripada Elia. Elia bikin 16 mujizat. Musa besar, tapi cuma beberapa. Tuhan izinkan Elia membuat lebih banyak. Tapi Elisa buat 2 kali lipat, 32. Jauh lebih banyak. Apa yang terjadi? Hari itu Elia lewat. Lihat, Elia lewat. Dan dia melempar jubah. Dia gulung jubah. Dia lempar. Biasa kalau orang Kristen, Shalom bro, apa kabar? Nabi nih, saya berikan kamu jubah. Ngerti toh artinya? Elia bukan orang seperti itu. Ini orang, irit bicaranya. Galaknya selangit. Ya kelak nurun sama Elisa. Dia cuma lempar jubah. Artinya begini, ngerti ya ngerti, ngerti nggak apa-apa. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan nggak ngerti. Dapat mimpi nggak ngerti. Dapat pesan Tuhan nggak paham. Tapi ada orang yang mau cari tahu, ada yang ngeflow. Ngeflow artinya bisa ngalir sama Tuhan, arti keduanya hanyut Bapak Ibu. Ini. Berarti orang ini, anak ini Elisa, walaupun dia sibuk kerja, sibuk investasi, sibuk untuk operasi, sibuk mengerjakan order yang masuk, mengerjakan semua tagihan yang ada, mengatur keuangannya, mengasih makan karyawannya di masa pandemi kayak mungkin, dalam kondisi Anda pusing setiap hari harus ketemu dengan begitu banyak supplier yang mungkin minta tagihan lebih cepat, customer tidak bayar segala macam, dan yang luar biasa adalah ternyata hari itu Elisa masih berpikir soal jubah. Jadi yang dia tunggu seumur hidupnya ternyata adalah sebuah tongkat estafet. Begitu dilempar jubahnya, dia tahu inilah saatnya aku berhenti dari sapi, lembu, dan bajak sawah. Pertanyaannya, akankah kita ngerti hari ini apa yang Tuhan mau? Sesuai Tuhan, dia ambil dan Elia cuma berkata, ingat yang telah kubuat. Dia tahu arti jubah. Dia tahu simbol jubah. Dia tahu kekuatan jubah. Kelihatannya di tengah kesibukannya dia kerja, dia kuliah, dia sekolah. Pikiran, mata hatinya selalu kepada Tuhan. Ini loh tipe orang beribadah. Ada orang beribadah terus sama Tuhan, tidak kerja. Kalau dia ada masalah, berkata bahwa, kok gak masuk? Pak, saya harus doa kemarin Pak. Loh, kok kamu ini gak kelar kenapa? Kemarin waktu saya mau kerjakan Pak, tiba-tiba Tuhan bicara Pak sama saya Pak. Soalnya Tuhan terlalu banyak alasan di sana. Elisa, dia tahu arti jubah. Apa yang dia buat? Dia minta waktu, dia kembali pada orang tuanya. Kelihatan anak yang tahu tata krama. Lihat enak ini. Harusnya anak orang kaya seperti ini, sukses seperti ini, dia punya karyawan sendiri, dan dia juga membajak bukan cuma satu, berarti kelihatan sawahnya besar sekali, lahannya besar. Tapi dia tahu tata krama. Dia kembali minta restu kepada orang yang dituakan, kepada ayah ibunya. Dia tidak melewatkan situasi ini. Hari-hari mungkin kau sedang melewatkan hal ini. Saya nggak tahu ada berapa tahap yang sudah bicara dari tadi.
tapi engkau harus pelan-pelan mengulang kembali. Kalau rekaman gampang Bapak Ibu, kalau khotbah susah diulang. Kalau sekarang sudah online, tinggal digeser sedikit Bapak Ibu, mundur 20 detik bisa. Apakah ada yang terlewatkan dalam hidupmu? Jangan-jangan terlewatkan. Tapi itu masalah kecil Pak. Kecil bagimu, gak kecil buat sorga. Apa yang terjadi kemudian? Dia ambil bajaknya dari kayu, dia bakar, dan dia bikin yang namanya steak hari itu kepada lembu. Dia masih berpikir untuk karyawan orang kecilnya. Dia berpikir untuk orang kecil. Orang yang berpikir untuk orang-orang seperti ini, ketahuan jiwanya besar. Bapak Ibu, ini masa pandemi, saya tahu Anda sudah banyak menabur luar biasa. Puji Tuhan, Engkau sudah menunjukkan imanmu, kasihmu kepada banyak orang dengan menabur. Jangan berhenti Bapak Ibu. Tetap ada di jalur itu. Karena roh Tuhan ada atas kita untuk beritakan kabar baik buat orang-orang susah. Bapak Ibu, yang luar biasa, dia pergi, dia ikut sama Elia. 20 tahun namanya hilang. Kita lihat firman Tuhan. Dan dia baru muncul namanya di 2 Raja-Raja 2. Kita lihat firman Tuhan. Luar biasa. Waktu berjalan terus, dia berjalan terus, dan kemudian yang luar biasa adalah ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. 20 tahun jadi pelayan loh Bapak Ibu ya, bukan murid, ya toh, bukan student, nah ini mahasiswa, bukan, pelayan. Jabatan rendah. Lihat apa yang dia buat, dia belajar dari bawah. Dia sudah hebat, dia kaya, dia berhasil, dia sukses, dia belajar dari bawah, menunjukkan sebuah kerendahan hati. Jangan terlewat Bapak Ibu kata-kata tadi, digaris dulu, catat dulu baik-baik, siapa tahu engkau terlewat ini dan repot urusannya. Ada yang bilang sama saya, Pak, udahlah Pak, ini zaman anugerah. Ngapain begitu-gitu Pak? Pakai hormat terhadap orang tua lah, pakai segala macam, Pak, rendah hati, kelamaan Pak, ini zaman anugerah. Kalau saya ditanya begitu, jawaban saya mudah Bapak Ibu. Jawaban saya adalah, nikmati anugerahmu. Tapi engkau tidak pernah jadi dewasa. Firman Tuhan berkata dengan jelas. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Setelah sampai ke seberang, ingat cerita bulan lalu, seberang Ibrani, the one from the other side, orang dari sisi yang berbeda, seberang. Orang mana Anda? Orang seberang Pak. Alkitab suka sekali pakai kata seberang, seberang, seberang. Eber, Abar, Abraham, Abar, menyeberang. Pesak, Paskah, menyeberang. Kita harus menyeberang dari hidup lama pada hidup yang baru. Alkitab berkata Elia pada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 porsi, 2 bagian dari rohmu. Kata roh, Bapak Ibu, kata spirit, tentu saja dalam bahasa Inggris spirit ada 2 arti Bapak Ibu. Spirit itu bisa bicara mengenai roh, yang kedua bicara mengenai semangat atau kekuatan. Minta 2 bagian roh, bukan berarti minta rohnya Elia, bukan. Karena waktu Elia terangkat, roh jiwa tubuhnya terangkat. Kata roh bicara mengenai kemampuan, kekuatan, spirit, semangat. Terus dikatakan adalah, aku minta 2 bagian. Anda tahu Elia bilang apa? Yang kau minta sukar. Anda bisa bayangkan ya, Anda ke restoran, bareng saya traktir Anda di restoran. Terus saya bilang gini, Pak, pesan apa saja yang ada? Pesan, semua saya yang bayar. Anda bilang gini, oke, kalau gitu Pak, saya pesan kepiting saja. Terus saya bilang gini, waduh, kalau itu sukar Pak, mahal Pak. Apa rasa Anda? Anda pergi sama orang, pergi ke supermarket, ya, terus berkata gini, ya, ada banyak minuman kan ya, bagian minuman. Pilih minuman apa, buah apa, pilih semuanya. Apapun kau ambil, aku yang bayar. Anda ngambil yang namanya minuman jus sama apel, orang bilang gini, Pak, kalau itu mahal Pak, jangan yang itu. Apa rasa Anda? Elia seperti itu. Elisa, mau minta apa? Sebut sebelum aku naik. Ini penghabisan nih. Elisa berkata, aku minta 2 bagian rohmu. Elia bilang, itu sukar. Saya mau tanya, andai kata Anda ketemu orang begini, apa kata Anda? Firman Tuhan berkata dengan jelas, yang kau minta sukar. Tetapi, kalau engkau bisa lihat aku terangkat daripadamu, terjadi kepadamu seperti demikian. Kalau tidak, ya nggak terjadi. Elia tahu ada syaratnya.
Elisa ini bakal jadi penerus. Pertanyaannya waktu jadi penerus, apakah kemampuan Elisa sudah sama Elia? Mampukah matanya melihat? Seorang nabi kan pelihat ya Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak bisa melihat gurunya naik, berarti kemampuan lihatnya belum bagus. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kadang-kadang kita harus belajar banyak dari para mentor kita, pembina-pembina kita. Alkitab berkata bahwa yang kau minta sukar, tapi kalau matamu sudah bisa melihat aku naik, berarti engkau sudah lulus. Selalu ada acuan yang Tuhan mau pakai dalam hidupmu. Alkitab berkata, dan dia betul-betul melihat. Kita lihat ayat 13. Saya tutup dengan ini. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh, dan ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia ambil jubah Elia yang jatuh, dipukul ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Dia mengambil jubah karena dia tahu ini warisan. Dia cuma minta 2 bagian roh. Dia nggak tahu itu apa, dia ambil jubah itu. Dia pukulkan jubah itu. Tiba-tiba mujizat terjadi. Yang kedua, yang pertama adalah mata Elisa bisa melihat Elia. Yang kedua, mujizat dia buat adalah dia membelah sungai. Terus Tuhan, ini luar biasa. Elisa pertama membelah sungai dengan jubah. Tapi kalau Anda membaca firman Tuhan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, Anda akan tahu. Ternyata kelak jubah itu ya Elisa sendiri. Zaman dulu ada banyak pesilat tangguh. Anda mungkin suka film silat atau komik silat. Ada satu ketika pesan guru kepada muridnya. Nih silat Bapak Ibu bukan firman Tuhan ya. Engkau harus ingat, pedang itu cuma tempelan. Suplemen saja. Itu cuma benda mati. Tergantung the man behind the gun. Tiada rotan, akar pun jadi. Orang Indonesia pun punya pepatah itu. Jadi muridnya ini bertemu dengan musuh yang hebat. Dia nggak punya pedang yang hebat, hanya pedang biasa. Tapi gurunya pernah bilang sama dia, engkaulah pedang itu sebetulnya. Terjadi. Elisa menggunakan jubah. Tapi kalau Anda lihat berikutnya, 32 mujizat yang Elisa buat sepanjang hidupnya berikutnya. Kelihatannya tidak pakai jubah itu lagi. Sebab dialah jubah itu. Apa yang saya mau cerita hari ini? Nomor 1, Bapak Ibu. Kita harus belajar dari Elisa. Orang yang terus mengenal, mengerti. Walaupun kita sibuk dengan banyak hal, fokusnya jelas. Bapak Ibu, orang bertanya sama saya, Pak, nanti kalau ada pengangkatan sangkakala, saya tahu nggak ya? Jawaban saya sederhana. Tergantung di mana pikiranmu ada sepanjang hidupmu. Kalau engkau berpikiran mengenai rencana Tuhan, sorga, langit baru, bumi baru, mudah sekali bagi engkau dan saya untuk mengerti signal-signal rohani. Signal sorga di muka bumi. Kita hidup dengan semua banyak signal Bapak Ibu. Pandemi cuma salah satu signal kecil. Ada begitu banyak sinyal Tuhan berikan untuk waktu akhir zaman ini. Doa saya, engkau dan saya paham mengenai kisah ini. Mata harus bisa melihat. Itu artinya tidak boleh kita ada di tempat yang keruh. Rekan saya penulis buku terkenal. Bapak Stehe namanya. Anda mungkin menjadi kolektor dari buku-bukunya. Pernah menulis sebuah hal yang indah. Bahwa orang itu harus ada di tempat yang dalam. Tempat yang dangkal itu keruh Bapak Ibu. Yang dalam itu lebih clear, lebih jelas. Dalam bersama dengan Tuhan membuat engkau dan saya bisa melihat semua dengan lebih jelas. Elisa, 32 mujizat. Elia, 16. Bukan siapa lebih hebat. Hidup mereka buat pembelajaran. Kalau Alkitab cerita hidup orang dengan detail, kita harus belajar lebih banyak lagi kisah seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar kesekian kalinya tentang peristiwa besar yang Tuhan buat dalam hidup seorang manusia. Kami tahu
bahwa Engkau punya cara-cara untuk mendewasakan, mengubah pola pikir. Tapi kami tahu bagaimana harus berespon seperti yang firman Tuhan sebutkan dan ceritakan. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu yang mendengar, pemirsa, menonton, mengikuti ibadah online, yang percaya di mana berada, kami terus ingat setiap tahapan-tahapan supaya jangan sampai ada yang terlewati. Biarlah berkat Tuhan berlimpah turun dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Aruna, untuk setiap firman yang telah dibawakan pada hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Saya berdoa agar setiap firman yang kita dengar hari ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit di dalam setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama baca arti dari Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan tangan kita angkat bersama-sama dan menerima doa berkat pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permatanya Tuhan, kembalilah dengan kasih karunia, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan serta hidup menjadi berkat bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.